lulusan dari studi agama-agama, antara lain yaitu satu, sebagai penyuluh agama Islam, yang kedua sebagai aktivis studi agama-agama dan resolusi konflik, sebagai peneliti di bidang sosial keagamaan, guru agama, dan penggiat FKUB. Keunggulan kami yang ada di SAA ini karena berangkat dari awal berdirinya kampus ini, tentu pengalaman kami di dalam mengembangkan prodi sudah sekian lama dan banyak pengalaman, dan tentu meskipun demikian perlu meningkatkan kualitas yang ada pada prodi kami. Dan saat ini ketika menjadi studi agama-agama yang dulunya pendidikan agama, tentu orientasinya akan berorientasi pada perkembangan dan kemajuan untuk masa yang akan datang. Untuk itu kami punya prinsip bahwa lulusan kami bisa memiliki inovasi dan kualitas yang kompetitif. Untuk itu, program studi agama-agama UIN Syekh Wasil Kediri berdiri sebagai program studi yang menjadi garda keilmuan dalam merawat dan menjaga keberagaman agama, suku, dan budaya. Sebagai salah satu prodi tertua di UIN Syekh Wasil Kediri, prodi studi agama-agama mengembangkan visi yang selaras dengan perkembangan zaman, yaitu menjadi program studi yang unggul dalam penyelenggaraan dan pengembangan studi agama-agama dan sosial keagamaan berbasis kearifan lokal di tingkat internasional. Untuk mengembangkan visi tersebut, prodi studi agama-agama ditunjang dengan dosen-dosen yang kompeten sebagai pengajar bagi mahasiswa dalam menempuh studinya, dengan dilengkapi oleh fasilitas yang mendukung dan representatif, seperti perpustakaan yang terakreditasi A, ruang kelas, aula pertemuan, laboratorium komputer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identitas yang berbeda-beda itu hidup dalam simfoni yang harmoni. Sangat bisa. Ketika Rasulullah misalnya hijrah ke Yasrib pada waktu itu ya, ke Yasrib bukan belum menjadi Madinah, salah satu komunitas pertama yang menyambut Rasulullah selain orang-orang yang sudah beriman itu adalah orang-orang Yahudi biasa, orang-orang Yahudi diaspora yang datang dari barat kemudian tinggal di Yasrib, dan banyak sekali komunitas Yahudi itu besar kan. Maka muncul yang disebut dengan desa Al-Madinah, piagam Madinah.
Piagam Madinah itu mencoba untuk menyatukan entitas kebangsaan yang berbeda-beda hidup dalam satu kesepakatan, satu konsensus untuk membangun kota Yathrib. Apakah komunitas Yahudi pada saat itu kecil? Enggak, besar, sangat besar. Ada Bani Koinko, Bani Quraidah, Bani Nadir, banyak sekali. Dan masyarakat Islam pada saat itu bisa hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Yang memecahkan mereka bukan persoalan agama. Yang memecahkan kesatuan ini adalah persoalan politik. Karena orang-orang Yahudi Koinko, Quraidah, Bani Nadir lebih mendukung politik orang-orang di Mekah pada saat itu dibandingkan Rasulullah. Lalu mereka mengingkari perjanjian Islam Madinah, lalu terjadilah konflik politik. Di perang antara Rasulullah dengan kaum Yahudi bukan perang ideologis teologis, tapi perang politik karena mereka mengingkari. Nah, pasca Rasulullah misalnya, sahabat-sahabat, kalau teman-teman baca sejarah Muawiyah Abbasiyah, banyak sekali yang menjadi menteri dari raja-raja itu adalah orang-orang Kristen, Nasrani dalam bahasa Indonesia, orang-orang Kristen, dan mereka masuk dalam bagian struktur kerajaan. Orang Islam rajanya, menterinya orang Kristen, identitas keagamaan itu melebur dalam satu kekuasaan berbentuk negara. Pada masa yang disebut dengan khilafah pada saat itu, khilafah Islamiyah. Kita nggak sekarang, dulu saja pada konstruksi awal keislaman itu sudah biasa. Jadi, identitas yang berbeda-beda itu disatukan. Kalau yang kita sebut sebagai identitas berbeda berbasis agama, religion, itu bisa, dan itu ada contoh. Ada mungkin ya, ada muncul buku yang Al-Madinah, Al-Fadilah, kalau di filsafat ya, itu bisa dijadikan sebagai contoh ideal untuk membangun suatu tata kota, tata negara, tata bangsa yang berbasis keragaman. Apakah Indonesia pada saat ini, kalau kita melanjutkan pertanyaan, sudah bisa atau menjadi cermin keragaman itu on proses? Kalau misalnya siapa negara di dunia sekarang yang mencerminkan, merepresentasikan harmoni berbasis keragaman itu, apakah harus menjadi sekuler? Saya pikir harus menjadi sekuler ya. Kita bisa melihat contoh-contoh keragaman yang berbasis. Kadang kita kan sering mengklaim bahwa Islam Nusantara itu bagian dari contoh harmoni itu. Lalu orang-orang NU mencoba menjajakan Islam Nusantara itu sebagai potret harmoni dalam keragaman. Biasanya kan seperti ini narasinya. Itu lihat Islam Arab sekarang konflik, perang dan seterusnya. Coba lihat ke Islam Indonesia yang santun, ramah. Kita mencoba untuk memasarkan Islam yang santun dari kita itu, meskipun berbasis keragaman, untuk ditawarkan sebagai salah satu platform dari keharmonisan atau harmoni dalam keragaman. Saya pikir itu bisa menjawab. Kalau titik temunya seperti apa di pertanyaan kedua? Ya, titik kita perlu membedakan. Tadi sudah disinggung sebenarnya oleh Prof. Agama kita itu sebagai sumber pengetahuan atau agama kita sebagai sumber ideologi atau teologi. Kalau mau menjawab, Islam itu sebagai sumber pengetahuan atau Islam sebagai sumber keyakinan? Titik temu setiap agama itu kan pasti punya klaim kebenaran, truth claim, dan itu pasti tidak ada. Saya masih ingat apa yang dikatakan Prof. Gary Singgi ya, pendeta di UKDW, tidak ada satu agama pun yang lepas dari truth claim, klaim kebenaran. Pasti ada klaim kebenaran, tapi klaim kebenaran itu ruang lingkup yang internal, pasti akan ada.
Islam juga akan mengatakan inna dina indallah Islam. Kristen akan mengatakan ekspresi berbahasa Muslim dan seterusnya. Buddha begitu. Tetapi klaim kebenaran ini tidak harus dipertemukan, nggak harus dipertemukan dalam tataran keyakinan. Jadi saya menghormati orang Kristen, jadi saya akan mempercayai Trinitas, nggak begitu jalannya. Orang Kristen menghormati orang Islam lalu beriman kepada Muhammad sebagai Rasulullah, kan nggak begitu jalannya. Itu klaim kebenaran yang internal itu tetap ada. Tapi titik temu kita pada ranah-ranah sosial, ranah-ranah interaksi antar agama. Jadi ruang-ruang sosial itu perlu dibedakan dengan ruang-ruang keyakinan. Kita boleh berbeda keyakinan. Saya Muslim dan kalau saya tidak dilakukan kemusliman saya berbeda dengan Pok Manto yang banyak mengatakan misalnya yang disebut dengan radikal, liberal dan seterusnya. Tapi sudah ada fatwa untuk itu belum? Kalau Kiai Ulil dulu pernah difatwakan ini ya. Misalnya, jadi titik temu itu bisa pada hal-hal yang tertentu. Saya kira dua tadi Pak Saudara Moderator mengatakan dua pertanyaan ini saling berkaitan dan hubungan antara umat beragama bisa dibangun atas dasar saling pengertian. Rekognisi kalau di bahasa Taylor, Charles Taylor kalau tidak salah ya, politik of recognition itu penting. Politik rekognisi kalau tadi di sisi pluralisme juga rekognisi itu penting, baik dari kita kepada mereka atau mereka dari kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Plus. Jawabannya luar biasa dari Pak Nasib. Oke, saya teringat tadi ketika Pak Nasib bilang bahwa kita nggak perlu jadi liberal ya, nggak perlu jadi liberal atau menjadi umat yang tidak tanpa identitas agar bisa berkonsistensi dengan orang lain. Ada buku bagus tuh, bukunya Asma Afsaruddin ya, The First Muslim, History and Memories. Itu di situ disebut yang disebut umat Qur'ani itu kan kita seolah-olah itu hanya umat Muslim saja. Ternyata umat Qur'ani di buku The First Muslim itu malah justru orang-orang yang berjihad ketika Madinah diserang oleh kalangan kafir Quraisy. Itu nggak peduli Muslim, Yahudi maupun Nasrani, yang ikut perang itu disebut umat Qur'ani. Ketika mereinterpretasi dari apa yang disebut umat Qur'ani, katanya Asma. Oke, untuk saja kami tunggu jawabannya ya. Dari Prof. Semoga lebih dari pertanyaan-pertanyaan yang alhamdulillah berbobot sekali. Ya, monggo. Silakan. Oke, pertama tentang identitas agama itu sebetulnya tidak ada yang mutlak ya, kalau menurut saya. Jadi identitas apapun itu tidak ada yang solid, tapi selalu fluid, selalu berubah apa dan seterusnya. Jadi batas-batas sosial, kultural, agama itu tidak ada yang 100% itu solid dan fix. Kadang-kadang ada leburnya, kadang-kadang ada naik turun. Apakah itu menghalangi hubungan antara agama? Tidak, sama sekali tidak. Saya sampai sekarang, saya sudah bilang berkali-kali, sampai sekarang saya masih mengaku diri saya sebagai Muslim dan tidak menghalangi saya untuk berinteraksi dengan kalangan manapun. Guru saya itu yang Yahudi ada, yang Katolik ada, yang Protestan ada, yang sekuler ada, yang ateis ada, yang Gnostik ada, tidak masalah. Sebagai ruang tadi Pak Sidik bilang sebagai ruang privat, ruang internal pribadi kita urusan ini kan tapi itu tidak menghalangi kita untuk berinteraksi, engagement dengan teman-teman di luar Islam. Jadi itu sama sekali tidak ada halangan. Orang yang kuat beragama tidak menjadi halangan untuk melakukan interaksi dengan komunitas agama yang lain. Itu tokoh-tokoh yang terlibat di berbagai macam
kerja-kerja hubungan antar agama, tentang interfaith dialog dan seterusnya, itu mereka agamanya kuat-kuat. Coba lihat misalnya Gus Dur almarhum, siapa sih yang meragukan Gus Dur itu bukan Muslim? Ya kan? Tapi Gus Dur tetap sebagai Muslim, sebagai kiai, sebagai tokoh NU, tapi tidak menghalangi beliau untuk berinteraksi dengan siapapun. Jadi ketika di ruang privat, ya sebagai Muslim, sebagai di ruang publik, ketika publik itu kan berbagi dengan kelompok yang lain, ya harus menyadari ini ruang publik, harus berbagi dengan yang lain, tidak boleh menang-menangan sendiri. Umat Islam itu kan saya mati, maunya dia orang lain menghormati kita, tapi kita tidak mau menghormati orang lain. Itu penyakit, itu buruk sekali penyakit itu. Jadi kalau kita mau, harusnya kan kalau kita mau dihormati, ya kita harus menghormati. Kalau kita marah, agama kita itu dilecehkan, dikritik, ya jangan melakukan hal serupa dengan komunitas lain, kan gitu role-nya. Tapi dalam prakteknya tidak selalu seperti itu. Jadi umat lain harus ikutin kita bebas, umat mayoritas mau ngapain aja bebas. Misalnya umat lain tidak boleh menggunakan rumah sebagai tempat ibadah. Umat Islam itu keluyuran kemana-mana, tahajud keliling, yasinan keliling, pengajian keliling, nggak ada yang larang. Bila umat lain bikin ini geger, makanya ribut, digeruduk, dilarang, nggak boleh. Ini gimana maksudnya? Umat lain mau bikin tempat ibadah sulitnya minta ampun. Kita bikin musola di mana-mana, satu gang mungkin ada ratusan musola, nggak ada yang. Jadi kita maunya menang sendiri, tidak mau berbagi space dengan yang lain. Coba bayangin kalau kalian tinggal di sebuah kawasan yang kalian sebagai minoritas. Bayangin aja, bayangin kalau kalian tinggal di sebuah kawasan ketika kalian jadi minoritas, Anda baru merasakan itu. Betapa pentingnya hidup berdampingan secara harmonis dengan komunitas agama. Itu jangan salah ya. Soalnya saya punya penyakit asapura, jadi saya harus ikuti. Saya puluhan tahun tinggal di Amerika. Di Amerika itu, kamu tahu nggak? Masjid-masjid di Amerika itu tidak akan bisa berdiri kalau tidak didukung teman-teman non-Muslim. Itu Mas. Hampir bisa dipastikan mereka nggak mungkin bisa menggunakan bangunan atau apa, apalagi bikin tempat ibadah jika tidak didukung oleh teman-teman Muslim. Dilindungi masjid di Philadelphia itu yang melindungi kelompok-kelompok non-Muslim. Non-Muslim itu bisa sekularis, bisa liberal, bisa Kristen, bisa Yahudi, bisa siapa aja. Gampangnya non-Muslim. Kalau sebut satu-satu kan sulit karena banyak. Kalau mereka tidak memproteksi, mustahil kalian bisa bikin, umat Islam bisa bikin masjid di negara-negara seperti Amerika, negara Eropa, Kanada dan seterusnya, Senegal dan seterusnya. Mustahil, tidak mungkin. Jadi harus ada approval, dukungan dari mereka. Jadi yang dikritik di Indonesia liberal justru kelompok liberal itulah yang membantu berdirikan masjid-masjid di negara-negara itu kelompok liberal. Karena buat kelompok liberal itu setiap orang itu punya hak untuk memiliki tempat ibadah dan punya hak untuk beribadah. Itu basic prinsipal dari sekularisme dan liberalisme. Yang di Indonesia itu di kuyo-kuyo, di apa segala macam beras itu kan tidak. Di Barat itu justru seperti itu. Gitu kan? Kalau kalian akan baru bisa merasakan betapa pentingnya untuk bertoleransi, berengagement. Kalau kalian pernah tinggal di kawasan-kawasan di mana kalian sebagai minoritas, baru tahu, baru merasakan bagaimana susah. Nah mereka yang Muslim itu yang tinggal di mayoritas seperti itu juga begitu. Jadi perlu yang mayoritas itu perlu memberi ruang yang signifikan, properti signifikan terhadap mereka. Jangan saya nyatakan sendiri, jangan maunya sendiri. Harusnya kan begitu kan? Jadi kalau umat lain dialami, kita bebas melakukan apa saja. Ya tidak boleh begitu. Hidup kan harus betul-betul sama-sama saling berbagilah di space ini. Space ini kan bukan cuma milik umat Islam, kan dunia ini kan milik umat bersama, kan cuma ya
yakni ukhuwahnya tadi belum banyak berkembang, yang banyak berkembang hanya ukhuwah Islamiyahnya, yang lain belum banyak berkembang. Tadi Pak Kapolri juga bilang ukhuwah Islamiyahnya belum banyak, ukhuwah Basyariahnya belum berkembang, ukhuwah Katoliyahnya belum berkembang. Jadi Islamiyahnya ditonton-tontonin, yang lain tidak dikembangkan dengan baik. Padahal kalau kita tidak setuju secara Islamiyah, ya paling tidak mereka kan juga sama manusia, sesama bangsa. Jadi harus berbagi ruang, space. Gitu ya, itu yang harus kita aman. Yang kedua, tentang sekularisme itu, saya secara pribadi mengklaim sebagai sekuler, tetapi bukan pengikut sekularisme fanatik. Sekularisme itu ada tiga, Mas. Pertama, public sekularisme. Public sekularisme adalah sekularisme yang negara harus netral, tapi di ruang publik bebas. Itu namanya public sekularisme. Contohnya Amerika Serikat. Amerika Serikat itu undang-undangnya membebaskan, harus netral, tidak boleh agama intervensi dalam urusan pendidikan, perekonomian, apa dan itu. Jadi tidak ada undang-undang dasar atau peraturan baku negara pemerintah yang secara ketat mengharuskan pengaruh Kristen, Yahudi atau apa enggak. State itu harus netral, pemerintah itu harus netral di wilayah government negara. Tetapi di ruang publik, di luar itu dibebaskan. Makanya kalian harus dibebaskan, mau berhijab silakan, mau pakai bikin asosiasi silakan, mau masjid mau pakai corong keluar juga silakan. Di Detroit itu, Michigan, masjidnya itu, tuanya itu keluar. Kalau kantor bisa mendayu-dayu kemana-mana, itu dibiarkan, dibebaskan ya. Karena itu bagian dari ekspresi publik, bagian dari hak asasi umat agama untuk mengekspresikan agama mereka. Jadi stepnya harus netral, dibatasi, tapi ekspresi publiknya dibebaskan. Maka berpakaian apapun bebas, berhijab silakan, berkerudung silakan, mau pakai apapun dibebaskan. Nah, itu wilayah publik. Mau ngocek apapun di Amerika dibebaskan. Yang dihukumi adalah tindakan. Itu contohnya, misalnya Masnya mengkritik Bible, mengkritik ini itu dibiarin sepanjang itu diskurs. Tapi kalau sudah sampai merusak, merobek Alkitab, merusak masjid atau gereja atau sinagog, nah itu tindakan merusaknya itu yang dihukumi. Tapi kalau ngomong, nah itu bagian dari kebebasan individu untuk membukakan pendapat, gitu kan? Jadi jelas bedanya ya antara diskurs sama action, tindakan. Kalau di Amerika yang dihukumi adalah tindakan, bukan kata-kata. Jadi mau mengkritik apapun bebas. Dunia akademik bebas, mau mengkritik apa aja silakan. Mau mengkritik Yesus, mengkritik Nabi Muhammad, mengkritik fondasi-fondasi Islam, bebas di ruang akademik. Dibiarkan bebas berkembang. Nah kalau di Indonesia kan mungkin itu terjadi. Nah mengkritik ya langsung besoknya hanya nggak tahu kemana, susah untuk menjadi pokoknya ya tahu sendiri. Kalau di Amerika tidak. Itu jenis sekularisme pertama. Yang kedua, sekularisme yang kedua tipenya namanya Laicite. Laicite kan berkembang di Prancis. Nah Laicite yang berkembang di Prancis itu sekularisme itu prinsip sekularisme bukan hanya di negara, tapi juga di ruang publik. Maka di ruang publik umat agama tidak boleh menonjolkan simbol-simbol agama di ruang publik. Maka tidak boleh berhijab di ruang publik, di tempat kerja dan seterusnya, tidak boleh simbol-simbol agama itu tidak boleh di ruang publik, pakai salib atau apa, pakai kipas yang Yahudi atau apa, tidak boleh di ruang publik. Bagaimana logikanya ini? Logikanya kalau Anda di ruang publik menonjolkan identitas agama secara frontal di ruang publik, itu dimungkinkan bisa mengganggu hubungan antar agama, dimungkinkan bisa mengganggu harmoni, dimungkinkan akan timbul kekerasan dan seterusnya. Wah itu Yahudi, pakai kipas itu Yahudi, itu Muslim, pakai hijab, wah itu Kristen, pakai salib, dimungkinkan akan terjadi. Nah kalau semuanya nggak pakai itu semuanya, simbol-simbol itu nggak ada di ruang publik, kan membuat orang jadi berbuat netral terhadap siapapun. Jadi meminimalisir diskriminasi, ya kan? Diskriminasi itu tujuannya begitu. Satunya. Jadi kalau kemarin kan waktu geger, Prancis itu tidak serius. Prancis melanggar prinsip-prinsip sekularisme, jadi dilarang hijab, dilarang apa, tapi tujuannya sebetulnya seperti itu. Kalau kamu berhijab di ruang kerja,
dikhawatirkan nanti ada diskriminasi terhadap dia. Tapi kalau tidak, orang tidak tahu ini Muslim, Kristen, Yahudi atau apa. Jadi akan fair, akan adil, akan itu terjadi, tidak akan terjadi diskriminasi di ruang publik. Tujuannya sebetulnya begitu. Kalau mau kembali ke layar privat, silakan masing-masing. Nah itu prinsip di Prancis, bagi sekularisme juga. Tapi bukan hanya negara, pemerintah, tapi juga ruang publik, public space. Nah tipe yang ketiga yang berbahaya ini anti-religious sekularisme, sekularisme anti agama. Nah ini yang berbahaya. Jadi mereka saking percayanya terhadap sekularisme sebagai sebuah ideologi yang paling tokcer, sehingga menganggap agama itu betul-betul menjadi biang kerok terhadap kerukunan umat, bangsa, manusia, dan seterusnya. Nah ini yang paling membahayakan, yaitu karena atas dasar sekularisme mereka kemudian tidak toleran terhadap kelompok-kelompok agama. Itu ada tipe tersendiri, anti-religious sekularisme. Termasuk Mustafa Kamal di dalamnya termasuk bagian dari anti-religious sekularisme itu. Sehingga yang tidak setuju dengan Mustafa Kamal itu sangat percaya dengan sekularisme, semuanya dihabisi. Pokoknya nggak boleh ada harapan, tidak boleh ada ini, semuanya harus Turki, atas nama Turki, semuanya dihancurin. Nah itu termasuk bagian dari sekularisme yang anti agama. Dan itu yang tidak boleh sebetulnya. Tidak boleh. Tapi prinsip sekularisme itu sebetulnya itu bagus. Secara prinsipal itu sebetulnya bagus. Islam, saya pernah mengatakan sekularisme itu jauh lebih baik dari Islamisme. Saya terang-terangan mengatakan itu. Kenapa begitu? Kalau sekularisme itu menghormati keragaman agama, kalau Islamisme sulit menghormati keragaman agama. Jadi dengan kata lain, kalau sekularisme menghormati, kata lain begini, kalau prinsip sekularisme diterapkan, itu akan menghormati Islam. Kalau Islamisme diterapkan, tidak menghormati sekuler maupun tidak menghormati kelompok Islam sendiri. Nah kalau Islamisme dikembangkan, kelompok-kelompok Islam di luar kelompok Islamis akan juga mendapat dihabisin juga. Jadi prinsipnya begitu. Maka sebetulnya secara prinsipal sebetulnya Islamisme itu sekularisme sebetulnya lebih baik daripada Islamisme, dengan catatan dan seperti saya. Saya kira itu ya. Ini kuliah 2 SKS ini. Ya, luar biasa sekali. Oke, mau ada pertanyaan lagi? Oke, satu aja ya? Ya, satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiq Darujat dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Tadi Bapak mengungkapkan bahwasanya identitas itu tidak bersifat absolut atau mutlak. Di sini saya ingin bertanya lebih spesifik termasuk dari tadi itu, karena pada poin disampaikan oleh Bapak tadi termasuknya ialah menggunakan moderasi beragama yang termasuk diselenggarakan oleh pemerintahan pusat Kemenang. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan salah satunya spesifikasi yang lebih dari apa yang tadi Bapak ungkap. Dan jika seumpama kalau identitas itu bisa berubah-ubah, kalau kita lihat apa yang nyata di depan kita, termasuknya ada media sosial media. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi hubungan antar umat beragama di situ? Karena di dalamnya identitas bahkan dapat dipalsukan. Sedangkan kalau dipalsukan akan semakin mudah untuk seseorang mengadu domba agama satu dengan agama lainnya. Nah, kantornya tadi untuk meminimalisir dari konflik yang dapat terjadi antar hubungan umat beragama, terutama kan di negara yang sistemnya demokrasi seperti ini. Itu termasuknya yang saya lihat itu masa sangat mudah sekali dengan kemasan yang epic, etis dan lain sebagainya, itu mudah tergiring dengan opini-opini yang mungkin bahkan orang-orang yang itu mampu memanipulasi identitasnya sehingga mampu menggerakkan beberapa orang sehingga dapat memecah belah
umat antar beragama. Mungkin seperti itu. Terus selanjutnya yang ingin saya tanyakan, pernyataan Bapak yang mungkin berkaitan dengan kalimat kritis tadi. Nah, bagaimana Pak untuk realita kita saat melihat seseorang yang tidak bisa berpikir kritis, saat kita menyampaikan penyampaian dengan kritis, itu malah menyinggung perasaannya. Nah, malah dapat kita simpulkan itu malah menimbulkan suatu kontradiksi yang mana nanti malah bisa juga menimbulkan perpecahan antar umat beragama itu sendiri. Juga terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, makasih. Pertanyaannya filosofis sekali ya, abstrak. Oke, monggo Pak Mas Siti dahulu monggo untuk menjawabnya. Kita masih punya waktu 10 menitan. Ya, terima kasih. Iya, pertanyaannya abstrak ya. Iya, pertanyaannya abstrak sih. Apa mahasiswa apa Pak? Nah, kira-kira begini ya. Identitas itu benar yang dikatakan oleh Prof. Suparto. Identitas itu tidak rigid. Misalnya baca bukunya Jenkins ya, tentang sosial identity, itu akan dijelaskan di sana betapa identitas itu tidak ada yang baku. Identitas itu mengalir. Identitas keislaman kita saja yang mungkin dalam pandangan orang itu baku, muslim, itu kalau ditinjau dari perspektif yang banyak itu akan beragam sekali. Prof. Suparto yang mengaku muslim, dari perspektif orang di sana itu bisa dianggap tidak muslim. Itu identitas keislaman kita sangat jauh. Maka identitas keislaman yang bisa dilihat sebagai satu identity itu di dalamnya punya layer yang sangat beragam. Dan layer yang sangat beragam ini menentukan bagaimana orang merespon terhadap identitas kita sebagai muslim. Ya, itu di satu sisi yang lain, jangan melihat seseorang itu hanya dengan satu identitas. Setiap orang itu punya identitas yang berlapis. Saya sebagai seorang muslim itu punya identitas yang lain. Saya sebagai misalnya PMI, HMI, itu identitas itu meskipun kecil-kecilan. Saya sebagai Madura, bukan Jawa, itu identitas lain. Saya sebagai dan seterusnya. Ini juga nanti akan mempengaruhi cara pandang orang lain dalam melihat keislaman kita. Jadi keislaman kita yang mungkin dianggap sebagai baku itu juga akan dipengaruhi oleh identitas lain yang ngeblur, yang fluid ini juga. Nah, dalam konteks membangun keragaman, ini konteksnya kan membangun harmoni dan membangun keragaman. Bagaimana identitas-identitas ini direfleksikan? Oke. Saya ingin menceritakan bagaimana identitas itu dianggap sebagai sebuah identitas. Sebelum identitas ini menjadi, ini ada proses yang disebut dengan identifikasi. Ini agak abstrak juga ya. Identifikasi. Proses identifikasi ini penting. Proses identifikasi ini penting. Tadi Prof. Manto itu memberikan dua gambar. Mana yang muslim? Teman-teman langsung bilang yang kiri. Kenapa? Agak susah karena yang kiri pakai jilbab, yang kanan pakai jilbab. Ternyata nggak ada yang muslim. Anda sudah mengidentifikasi orang menggunakan jilbab sebagai muslim. Itu identifikasi. Jadi identitas itu melalui proses identifikasi. Identifikasi ini juga dilandasi oleh asumsi-asumsi kita. Asumsi-asumsi kita terhadap orang lain. Asumsi-asumsi kita ini dipengaruhi oleh hubungan kita dengan orang lain. Kalau efek global itu mengatakan face to face relation, relasi face to face. Ini ya, sosiologi kecil, minor sosiologi. Face to face relation itu sangat berpengaruh kepada nanti proses identifikasi. Proses identifikasi akan berpengaruh kepada identitas. Identitas ini yang kemudian seringkali kita melakukan respon terhadap orang lain berdasar identitas. Kira-kira itu. Jadi
tidak sesimpel kemudian wah dia non muslim, dia begini, dia Islam, dia begini, enggak. Proses itu panjang sekali dan itu fluid dan itu cair sekali. Jadi kalau kita mengatakan ini muslim merah, enggak, kadang dia muslim kadang merah, bisa jadi nanti coklat, bisa jadi biru. Ini absurd, mungkin nanti Prof. Suparto bisa lebih mengkonkretkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Siddiq. Tadi jadi identity itu liquid ya, liquid sangat cair sekali. Jadi bisa tergantung bagaimana cara memandangnya, orang lain memandangnya. Karena identitas itu memang bukan soal apa ya, saya berbicara ini klaim dan kawan-kawan, tapi justru kadang-kadang disadarkan oleh orang lain identitas itu. Oke, terima kasih Pak Siddiq. Monggo Prof. Sumanto untuk menjawabnya. Kalau kita masih simpel aja ya, seperti itu sudah ada makanan itu di belakang. iya, acara inti. Tadi Pak Siddiq sudah menjelaskan pada lebar, betul. Saya belum nambahin lagi. Memang kalau bicara identitas tersebut, saya memang sebagai pribadi itu dengan kesadaran saya pasti akan merasakan itu. Tidak ada yang fix dan sebagainya. Tadi sudah sangat jelas. Apakah ini ada hubungannya bagaimana dia membangun hubungan antar agama? Tidak ada hubungan. Membangun itu wilayah yang lain. Mau identitas apapun, bagaimanapun, negara itu etos kita, komitmen kita untuk menciptakan sebuah harmoni dan perdamaian di masyarakat. Jadi tidak ada hubungannya dengan kalau identitasnya itu sulit, maka sulit untuk membangun hubungan agama. Bukan begitu maksudnya. Jadi itu identitas itu sifatnya personal, individu kita. Sekarang begini, besok begitu, begitu gitu kan, itu sebagai ada mungkin semakin luas pengalaman kita, maka akan semakin sulit sekali untuk mencari sesuatu yang betul-betul solid identitas agama itu. Jadi bisa kemana-mana macam, bahkan ada dengan kata lain identitas agama itu tidak ada yang monolitik, tapi selalu multiple identitas, selalu begitu berkembang sesuai dengan perkembangan masing-masing individu. Ada mungkin sekarang di sini, nanti kemudian